Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi lingkaran dengan subbabnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi posisi titik atau kedudukan titik terhadap lingkaran akan saya jelaskan dengan beberapa contoh soal. Yang perlu diketahui, misalkan titik x1, y1, ini kedudukannya terhadap lingkaran itu bagaimana? Itu caranya ini di substitusi ke persamaan lingkaran. Nanti ada lingkaran itu, nanti ada ruas kiri. Kalau ruas kirinya dia lebih kecil dari ruas kanan, maka dia di dalam lingkaran. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik itu pada lingkaran. Sedangkan kalau ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik itu di luar lingkaran. Kalau di dalam lingkaran, ini lingkarannya, titiknya di sini. Nah, di dalam lingkaran, pada lingkaran berarti dia ini, atau melalui lingkaran ya, atau melalui titik lingkaran, melalui titik sama. Kalau di luar lingkaran, ini pusatnya, titik A. Nah, caranya pokoknya substitusi ke ruas kiri saja. Jadi ruas kiri saja. Oke, kita menuju ke soalnya. Tentukan posisi titik ini terhadap lingkaran. Kita cek aja, kita tinggal substitusi titik 6,8 nomor 1. Berarti ini X ya, ini Y. X nya kita ganti 6, Y nya kita ganti min 8. Ke ruas kiri saja, 6 kuadrat ini ruas kiri ya, ditambah min 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, ternyata ruas kiri, ini ruas kiri, sama dengan ruas kanan. Karena ruas kanannya juga 100, berarti titik ini pada lingkaran. Nah, dari mana ini tadi? Saya balik lagi ke sebelumnya, slide sebelumnya. Ini kalau sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan pada lingkaran. Nah, ini ruas kirinya ketemu 100, ruas kanan ternyata 100, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, nomor 2, X nya kita ganti 6, Y nya kita ganti min 8. Berarti ini 6 kuadrat begini, min 6 dikali 6, 8 dikali min 8 plus 25. Ini ruas kiri. Sekali lagi kita fokus ke ruas kiri saja. 36 ditambah 64 min 36 min 64 plus 25. 36 kurangi 36 habis, 64 kurangi 64 habis, tinggal 25. Ruas kiri hasilnya adalah 25. Nah, ruas kanan, ini ruas kanan adalah 0. Berarti itu lebih besar dari ruas kanan. Karena ruas kanannya 0, 25 itu lebih besar dari ruas kanan, maka titik ini di luar lingkaran. Kenapa di luar lingkaran? Karena ruas kiri ketemunya lebih besar dari ruas kanan. Kita cek slide sebelumnya nih. Ketika ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik itu di luar lingkaran. Soal berikutnya nomor 3. Sama ini, X nya kita ganti 6, Y nya kita ganti min 8. Jadi 6 min 1 kuadrat, Y nya itu min 8 plus 2 kuadrat. Tanpa ruas kanan, nggak usah ruas kanan. 6 min 1 berarti 5 kuadrat, min 8 plus 2 itu berarti min 6 ya, kuadrat. 25 ditambah 36, 41. Kok 41? Berapa? 61. Ya, 61. Ruas kanannya 64, berarti ini lebih kecil dari ruas kanan. Karena ruas kanannya 64, lebih kecil dari ruas kanan dia. Berarti kalau lebih kecil, titik di dalam lingkaran.
di dalam lingkaran. Nah, jadi caranya gitu, hanya disubstitusi di ruas kiri saja. Dari ruas itu dibedakan menjadi dua, gini ya. Yang kiri sama dengan namanya ruas kiri, yang kanan sama dengan namanya ruas kanan gitu. Nah, ini ada sama dengan, ada sama dengan begini. Soal berikutnya, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan P. Tentukan batas-batas nilai P supaya titik min 9,5 terletak di luar lingkaran, titik B min 5,5 terletak di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran. Yang ini sudah ditentukan, dia titiknya itu yang pertama dia di luar lingkaran. Kalau di luar berarti nanti ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Di dalam lingkaran berarti ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Kalau yang pada lingkaran berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita disuruh mencari nilai P atau batas-batas nilai P. Untuk yang A, kita substitusi sama. Ini X, Y. X-nya diganti min 9. Min 9 kuadrat kita masukkan ke sini ya. Ditambah Y-nya itu 5 kuadrat. Nah, ini sama dengannya kita ganti karena agar di luar lingkaran maka ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, lebih besar dari P kuadrat. Oke. 81 ditambah 25 lebih besar dari P kuadrat. 106 ya. Nah, begini. Kalau saya tulis P kuadratnya di sebelah kiri berarti ini lebih kecil dari 106. Nah, ini terkadang kalau sampai sini nih ada yang bingung, saya jelaskan dulu di sini nanti saya hapus. Jadi misalkan ada X kuadrat lebih kecil dari 4 begini ya, misalkan. Rata-rata kan langsung diakarkan gini ya, jadi 2. Kalau seperti ini rancu ini masuk X ya, bukan X kuadrat. Ini salah ini ya. Ini salah. Nggak begini caranya. Atau misalkan yang sama dengan X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2, ini juga salah. Yang betul bagaimana? X kuadrat sama dengan 4. Kalau mau yang plus min berarti harus begini, plus min akar dari 4 plus min 2. Kenapa? Karena 2 kuadrat itu hasilnya 4, min 2 kuadrat sama dengan 4 juga, artinya X juga jawabannya min 2. Tapi saya tidak ngarah ke sini, jelaskan karena ada, kalau ini sama dengan ya, kalau kurang dari lebih besar dari nanti beda caranya. Saya hapus. Nah, kita menggunakan prinsip ini nanti. Saya hapus dulu. Kita menggunakan prinsip X plus Y dikali X min Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, menggunakan ini, menggunakan aturan itu. Berarti dari sini kita pindah ruas. Nah, begini. 4 itu kita bisa berubah jadi akar 4 ya, atau 2. Nah, begini. Jadi X plus 2 X min 2 sama dengan 0. Dari mana? Dari sini bentuknya. Nah, kalau ada X kuadrat min Y kuadrat ini, jadi X plus Y, X min Y. Berarti X plus 2 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Ngarahnya ke sini. Sama dengan ini juga nanti. Yang ini sama, ini saya hapus dulu. Pokoknya prinsipnya menggunakan prinsip itu, atau saya tulis di atas. X plus Y dikali X min Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalau begini juga sama, nanti ini salah ya.
X kuadrat min 4 kuadrat. Nah begini caranya tadi, X plus 2, kok min 4 kuadrat, maaf, min 2. Nah begini. Nah nanti dilanjutkan. Nah sekarang kita kembali ke soal ini. Berarti ini menjadi P kuadrat min 106 kurang dari 0. Nah 106 itu bisa kita rubah menjadi akar 106, kita kuadratkan. Nah, akar 106 kuadrat kan 106. Kenapa kok menggunakan akar? Biar menjadi bentuknya kuadrat seperti ini, seperti yang ini. Nah kuadrat X kuadrat min Y kuadrat jadinya menjadi P plus akar 106 dikali P min akar 106 kurang dari 0. Nah pembuat nolnya P plus akar 106 sama dengan 0, berarti P sama dengan min akar 106. Yang ini P min akar 106 sama dengan 0, berarti P sama dengan akar 106. Ini pembuat nolnya. Garis bilangan, nah ini detailnya ada di video yang lain ya, ini min akar 106 akar 106. Nah ini persamaan kuadrat, cari aja pertidaksamaan kuadrat, dan plus min plus. Nah kita cek 0 gitu loh. Kalau misalkan 0 kita masukkan kan hasilnya negatif nanti. 0 kuadrat min 106 kan berarti min 106, berarti negatif. 0 itu berada di antara min 106 dengan min akar 106 dengan akar 106. Di sini negatif. Kita cari yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu yang negatif. Lebih detail ini video saya yang lain ini ya. Nah berarti batas-batas nilai P begini, di antara min akar 106 dengan akar 106 begini. Nah, caranya begitu. Saya ganti melanjutkan yang soal B, ini saya hapus ya. Jadi prinsipnya sudah saya jelaskan, tinggal sekarang prakteknya untuk mengerjakan soal yang B. Kalian sudah paham. Kalau misalkan yang A sudah paham, yang B nanti juga akan semakin mudah, karena cara ngerjakannya sama, cara prinsip ngerjakannya sama. Yang B dimasukkan ya, min 5 berarti ini min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah karena dia di dalam berarti kurang dari. Nah begini, 25 ditambah 25 kurang dari P kuadrat, 50 kurang dari P kuadrat. Berarti kalau kita balik, nah P kuadrat lebih besar dari 50. Saya pindah ke sini, P kuadrat min 50 lebih besar dari 0. P kuadrat min akar 50 kuadrat. Itu ya, akar 50 kuadrat lebih besar dari 0. Akar 50 itu kalau kita mau nyari ya berarti akar 25 dikali 2 begini, berarti 5 akar 2. Kalau mau membuat bentuk yang lain, tapi 5 akar 50 juga tidak masalah. Nah ini menjadi P plus akar 50 sama P min akar 50 lebih besar dari 0. Nah pembuat nolnya kan min akar 50 sama plus akar 50 dari sini. Nah kita buat garis bilangan. Di sini dia min akar 50 dengan cara yang sama dengan yang tadi. Min 0 itu berada di antara ini. Kita cek 0 kuadrat min 50 berarti hasilnya min 50 negatif. Nah positifnya sebelah sini sama sini. Yang lebih besar dari 0 itu berarti yang positif. Lebih besar dari 0 dia positif, lebih besar dari 0. Kita mencari yang positif. Nah berarti batasnya P nya kurang dari min akar 50 atau P nya lebih dari akar 50. Sekali lagi untuk detail ini ketika aja di YouTube pencarian itu pertidaksamaan
kuadrat dikasih Indah Nia. Nanti muncul video-video saya tentang seperti ini lebih detail. Yang C, terletak pada lingkaran ini gampang, ini tinggal X nya diganti 6, Y nya diganti 8 ya, ini dari sini. Nah ini sama dengan P kuadrat 36 ditambah 64 sama dengan P kuadrat 100 sama dengan P kuadrat. Nah seperti yang tadi, P kuadrat sama dengan 100, P kuadrat min 100 sama dengan 0, P kuadrat min 10 kuadrat 100 itu P plus 10, P min 10 sama dengan 0, berarti P plus 10 sama dengan 0, atau P min 10 sama dengan 0. P sama dengan min 10, batas-batasnya P sama dengan 10. Nah caranya begitu. Ini untuk ngecek variabel atau nilai dari suatu variabel ketika diketahui titik itu di luar lingkaran, di dalam lingkaran maupun pada lingkaran. Oke. Selanjutnya tentukan nilai P jika titik A P, 3 terletak pada lingkaran. Nah sudah diketahui langsung ini terletak pada lingkaran. Caranya bagaimana? Substitusi aja. Ini X, ini Y. Berarti ini menjadi P kuadrat. Nah X nya diganti P kuadrat ditambah 3 kuadrat, Y nya diganti 3. 13 kali X berarti 13 kali P, 5 kali Y, 5 kali 3 begini, tambah 6 sama dengan 0. P kuadrat plus 13P, tak urutkan variabel. Ini 9 ya, 9 ditambah 6, 15 tambah 15 berarti tambah 30 sama dengan 0. Nah ini pemfaktoran persamaan kuadrat biasa. Yang dikalikan 30 jumlahkan 13 berarti plus 3 sama plus 10. Dikalikan dia 30 dijumlahkan 13. Tahu nyari juga misalkan gini, persamaan kuadrat. Ada keterangannya Indah Nia. Nah berarti ini P plus 3 sama dengan 0, P sama dengan min 3, atau P plus 10 sama dengan 0, P sama dengan min 10. Oke. Ini juga diketahui titik Q 3, A berada di dalam lingkaran. Tentukan nilai A yang mungkin di dalam lingkaran. Berarti ruas kiri nanti kurang dari, karena di dalam kurang dari. X nya kita ganti 3, Y nya diganti A, X nya ganti 3, ini ganti A. Nah begini, 9 nah kita urutkan A kuadrat min 4A. 9 dikurangi 6 itu 3, 3 min 8 itu min 5. Nah begini, kita faktorkan, berarti min 5 sama plus 1 ya. Yang dikalikan dia min 5 dijumlahkan dia min 4. Sama ini pembuat 0. Pembuat 0 nya berarti A min 5 sama dengan 0, A sama dengan 5, A plus 1 sama dengan 0, A sama dengan min 1. Lalu sama dengan yang tadi, garis bilangan. Min 1 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Kita cek titik ada 0 itu di antara ini. 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5 berarti min 0 nya. Sebelah sini plus, plus ya. Kita cari yang kurang dari 0, kurang dari 0 dia negatif. Nah ini yang negatif. Nah berarti kalau kita buat kesimpulannya begini, kok min 5, min 1 ya. Nah tentukan nilai A yang mungkin ini. A itu antara min 1 sampai 5, itu jaraknya A yang mungkin banyak. Kalau bilangan bulatnya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan bulat, tapi tidak bilangan bulat saja, pecahan-pecahan juga masuk. Jadi banyak sekali untuk nilai A.
Oke, demikian materi kedudukan titik atau posisi titik terhadap lingkaran. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar. Yang tadi itu tentang pertidaksamaan kuadrat, ya sekali lagi kalau pertidaksamaan kuadrat atau persamaan kuadrat tinggal ketik aja pertidaksamaan kuadrat indahnia di YouTube ya. Nah, di kolom searching itu yang gambarnya gini. Nah, kita tinggal ketik aja di situ. Atau kalau persamaan kuadrat sama persamaan kuadrat indahnia. Nah, sama nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.